Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Seri Susanti, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi ISS 1 tentang masalah keperawatan dan individu berdasarkan fungsi, peran, dan komunikasi keluarga. Untuk pengkajian, data umum. Data umum ini meliputi satu identitas. Di identitas sendiri bisa mempengaruhi, yaitu umur, pendidikan, pekerjaan yang berisiko, perilaku kesehatan cenderung berisiko karena kebiasaan teman atau pekerjaan merokok sehingga penderita melakukan hal yang sama dengan teman kerjanya. Yang kedua yaitu tipe keluarga. Keluarga inti bisa berpengaruh terhadap masalah yang dialami oleh penderita. Yang ketiga, genogram, mengetahui adakah riwayat penyakit hipertensi dari anggota keluarga yang sama dengan penderita atau pasien. Kemudian yang keempat, status ekonomi keluarga. Yang kelima, aktivitas rekreasi keluarga. Kemudian yang B, ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Di penderita hipertensi, riwayat penyakit keluarga sangat berpengaruh karena faktor genetik. Kemudian di penelitian itu didapatkan 70-80% kasus hipertensi oleh riwayat hipertensi di dalam keluarga. Kemudian C, data lingkungan, ciri tetangga dan komunitas pada pasien hipertensi berpengaruh dari faktor karakteristik tetangga dan komunitas, yaitu kebiasaan tetangga merokok bisa mempengaruhi pasien untuk merokok juga. Kemudian perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Saat berkumpul ini dengan tetangga dan masyarakat juga mempengaruhi hipertensi karena semua teman merokok. Kemudian yang D, struktur keluarga meliputi 1, pola komunikasi keluarga, mengkaji cara berkomunikasi antar keluarga, apa keluarga berkomunikasi secara langsung atau tidak, kemudian bahasa yang digunakan dalam keluarga, frekuensi dan kualitas komunikasi yang berlangsung dalam keluarga. Yang kedua yaitu struktur dan kekuatan keluarga, mengkaji kemampuan anggota keluarga keuangan, mengendalikan dan mempengaruhi orang lain untuk berubah perilaku. Yang ketiga, struktur peran, menjelaskan peran masing anggota keluarga baik secara formal maupun informal, sehingga peran yang diberikan jelas sesuai dengan perannya. Yang keempat itu nilai dan norma keluarga, menjelaskan nilai dan norma keluarga yang dianut dengan penderita hipertensi dengan kesehatan keluarga, karena yakin setiap penyakit pasti ada obatnya bila berobat teratur dan akan sembuh. Yang E itu fungsi keluarga, meliputi fungsi afektif, ini untuk mengkaji gambaran diri anggota keluarga, perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga yang sehat memberi dukungan kepada anggota keluarga yang menderita hipertensi, agar semangat untuk sembuh itu, dan bagaimana keluarga mengembangkan sikap saling menghargai satu sama lain. Kemudian 2, fungsi sosialisasi, ini menjelaskan hubungan keluarga sejauh mana anggota keluarga itu belajar merubah gaya hidup cenderung berisiko yang menyebabkan penyakit hipertensi, nilai, norma, dan budaya serta perilaku di keluarga dan masyarakat dalam kepatuhan diet hipertensi. Kemudian yang 3 itu fungsi perawatan kesehatan. Di sini meliputi pengetahuan dan persepsi keluarga tentang penyakit atau masalah kesehatan keluarga, kemampuan keluarga mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat, yang kemudian kemampuan keluarga untuk merawat anggota keluarga yang sakit, dan kemampuan keluarga memelihara lingkungan yang sehat. Yang terakhir itu kemampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan di masyarakat. Kemudian yang F itu ada stres dan coping keluarga. Ini meliputi stres jangka pendek dan jangka panjang. Untuk
stresor jangka pendek itu yang dialami keluarga memerlukan penyelesaian itu dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kemudian untuk yang jangka panjang ini dialami yang memerlukan penyelesaian lebih dari 6 bulan. Yang kedua, kemampuan keluarga berespon terhadap situasi atau stresor, yaitu mengkaji sejauh mana keluarga berespon terhadap situasi stresor yang ada. Yang ketiga, strategi coping yang digunakan. Yang keempat itu pernafasan pada klien penderita hipertensi, ada gejala dyspnea yang berkaitan dengan aktivitas, tachypnea, batuk dengan atau tanpa sputum, riwayat merokok ditandai dengan distress respirasi, bunyi napas tambahan, dan sianosis. Kemudian yang 5 itu eliminasi, adanya gangguan ginjal saat ini atau yang lalu. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya ada melalui hemoglobin atau hematokrit, blood urea nitrogen, glukosa hiperglikemia, kalsium serum, pemeriksaan tiroid hipertiroidisme, kadar aldosteron atau urin serum, urinalisa darah, FMA urin, asam urat hiperurisemia, steroid urin, foto dada, CT scan, dan EKG. Untuk analisa data dan diagnosanya, yang pertama, DO-nya pasien memiliki kebiasaan merokok dari usia yang produktif, mengkonsumsi pola makan yang tidak sehat, pasien memiliki pendidikan yang rendah. Untuk DS-nya, pasien mengatakan teman kerjanya memiliki kebiasaan merokok sama seperti pasien. Untuk masalahnya, defisien pengetahuan, penyebabnya kurang sumber pengetahuan. Yang kedua yaitu untuk DO terlihat bingung, aktivitas yang dilakukan masih berat. DS-nya mengatakan ingin segera sembuh. Keluarga mengatakan kurang paham dengan masalah kesehatan, sikap mengikuti program pola hidup sehat. Keluarga kesulitan menjalankan perawatan yang diharapkan karena masih makan makanan sembarangan. Untuk masalahnya, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, penyebabnya ketidakmampuan keluarga dalam merawat. Untuk NOC dan NIC-nya, 1. Diagnosa defisien pengetahuan berhubungan dengan kurang sumber pengetahuan itu setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam. Masalah defisien pengetahuan dapat teratasi dengan kriteria hasil, dengan label tingkat pengetahuan. Kemudian untuk NIC-nya, edukasi prosedur tindakan dengan label I 12442. Yang kedua yaitu diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga untuk merawat. Untuk NOC-nya, status kesehatan keluarga dengan label 2606, dan NIC-nya dukungan keluarga dengan label 7140. Demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.